Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Dan kebetulan ini adalah setelah kami melakukan kunjungan industri gitu ya ke PLTMH. Jadi kami membuat laporan yang didiskusikan di depan kelas. Mungkin juga teman-teman nantinya kayak gitu sih, bakalan ada di kunjungan ke PLTMH dan akan diminta juga untuk presentasi apa aja yang ditemuin. Nah, di sini ya pada video sebelumnya juga aku udah jelasin itu tentang PLTMH itu apa. Di sini juga ada gambaran sedikit sih tentang PLTMH, di mana dengan ada powerhouse-nya gitu, turbinnya, generatornya gitu ya, reservoirnya, semuanya itu adalah berhubungan dengan PLTMH. Nah, sedikit juga sih kita singgung tentang prinsip kerjanya. Di sini prinsip kerja PLTMH itu sendiri ya, pembangkit tenaga listrik mikrohidro ini prinsipnya itu memanfaatkan beda ketinggian dan jumlah debit air per detik yang ada pada aliran air irigasi gitu ya, sungai atau air terjun. Nah, aliran air ini akan memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Nah, selanjutnya energi mekanik ini akan menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Lalu di sini juga ada konversi energi PLTMH ya, dimana ini adalah contoh turbinnya yang mengalirkan dengan si air gitu ya, water source. Ini dari sumber airnya, dia mengalir dengan ketinggian yang kita bilang tadi itu, lalu menggerakkan turbin. Di turbin akan menggerakkan generator. Si generator ini akan menghasilkan energi listrik yang akan dinaikkan oleh si trafo sesuai dengan kebutuhan konsumen atau pelanggan. Nah, kelebihan MPLTMH ini sendiri yaitu cukup murah karena menggunakan energi alam gitu ya. Lalu memiliki konstruksi yang sederhana, tidak menimbulkan pencemaran, dapat dipadukan dengan program lain seperti irigasi dan perikanan, serta mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian gitu ya. Nah, ini adalah bagian PLTMH mikrohidro. Ini yang memanfaatkan bentuk bentuk alami alam. Kita menggunakan yang namanya jalur gitu ya. Ini adalah sungai. Nah, jadi kita membuat sebuah bendungan yang nanti gunanya itu untuk membuat flow atau arus air yang sesuai dengan tingkat kemiringan yang kita butuhkan. Nah, ini adalah contohnya. Yang pertama kita membentuk waduk atau reservoir yang berfungsi untuk menyimpan atau menabung si air ini. Setelah selanjutnya itu ke bendungan yang berfungsi untuk menahan. Ini reservoirnya dan ini bendungan. Nanti kita di bendungan ini bisa kita atur nih berapa debit air yang ingin dialirkan. Lalu juga ada saringan atau sand trap, di mana saringan ini dipasang di depan pintu pengambil air yang berguna untuk menyaring kotoran gitu ya di sini, sehingga tidak masuk ke si turbin dan itu juga dapat merusak turbinnya. Lalu ada pintu pengambilan air atau intake. Nah, pintu pengambilan air ini yang dipasang di ujung pipa dan hanya digunakan saat pipa pesat dikosongkan untuk melaksanakan pembersihan pipa atau perbaikan gitu ya. Lalu ada juga pipa pesat yang seperti ini, pipa besar yang fungsinya untuk mengalirkan air dari si intake tadi ke si turbin. Lalu juga ada kutub utama atau main value dan inlet value. Ya, lalu ada powerhouse yang aku bilang powerhouse itu nanti isinya ada turbin, ada generator, ada trafo gitu ya. Lalu di sini ada generatornya sendiri yang berfungsi untuk merubah energi gerak menjadi energi listrik. Itu umum, di mana nanti biasanya itu ya besarnya itu dinyatakan dengan volt ampere atau kilovolt ampere atau kVA. Dan di sini juga ada penghubung turbin dengan generator. Ini bentukan atau gambaran dari si warehouse yang tadi, yang cukup modal sih ini menurutku untuk PLTMH-nya karena punya box panel, punya generator yang cukup memadai. Nah, ini ada perhitungan teknisnya seperti apa gitu ya. Untuk melakukan menghitung dayanya itu kita
bisa menggunakan rumus ini. P sama dengan 9,8 dikali dengan Q, debit air mili per second, dikali dengan heat net, yang itu panjangnya milimeter, dan efisiensi keseluruhan. Nah, kita bisa misalkan seperti ini ya. Debitnya misalnya 300 ini ya, 300 mili per second, dengan heat netnya 12 meter, dan efisiensinya itu sebesar 0,5, maka kita tinggal kalikan semua sehingga dapat 17,64 kilowatt. Nah, ini ada contoh skema bangunan mikrohidro. Ini adalah gambar di buku lama sih ya teman-teman, tapi ini bisa dipelajari. Ini dari sawah, kalau kita di sawah, lalu ada juga water pass-nya, komponen-komponennya, dan ini banyak banget. Nah, nanti buat teman-teman yang butuh PPT-nya, aku akan share di link di bawah. Nanti teman-teman bisa join aja sih di grup Telegram kita. Kita bakalan belajar bersama, kita diskusi bersama anak elektro di sana. Kita akan kumpul, kita akan membuat elektro ini akan lebih menarik ke depannya dan lebih maju tentunya. Oke ya teman-teman, nanti kalau teman-teman butuh PPT ini bisa aja sih ping Kak minta PPT tentang mata kuliah ini semester ini tentang membahas ini. Insya Allah nanti akan kita share. Oke teman-teman, thank you buat teman-teman yang udah nonton dan udah belajar bareng. Dan jangan lupa untuk like dan bagikan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, agar banyak lagi teman-teman kita yang jurusan teknik elektro itu gak buntu gitu, gak alah-alah. Aku harapnya gitu sih. Oke ya, don't forget to like, comment, and subscribe, and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.